Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 16 Februari 2022. Kita mulai untuk Philip Morning Market Call pada pagi hari ini dengan seperti biasa penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin Selasa, yang mana IHSG berhasil menguat signifikan 1,08% kembali ke level 6.800-an setelah eh, para investor dan para pelaku pasar ini juga menantikan rilis data Producer Price Index Amerika Serikat dan juga retail sales yang akan memberikan gambaran terkini mengenai inflasi dan dampak kepada belanja konsumen. Inflasi yang diperkirakan saat ini pun juga beberapa pihak memperkirakan inflasi Amerika sudah mulai landai dan juga meninggalkan tren kenaikan yang sudah signifikan yang sudah terjadi di tahun kemarin. Dari bursa Asia juga Nikkei menguat 1,90%, namun Hang Seng melemah 0,82, sementara Straits Times menguat tipis 1,01% pada perdagangan Selasa kemarin. Dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX kompak menguat. Penguatan terbesar terjadi di indeks Jerman ataupun DAX menguat 1,98%, disusul oleh FTSE menguat 1,03%. Investor global dapat sedikit merasa lega serta menyambut baik adanya ketegangan dari geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Info terakhir memberitahukan bahwa Rusia telah memulai menarik sebagian pasukan dari perbatasan untuk kembali ke pangkalan setelah menyelesaikan serangkaian aktivitas latihan militer. Presiden Rusia juga mengatakan pihaknya terbuka untuk diskusi dengan dunia barat ataupun dengan pihak NATO dalam rangka mencari jalan keluar dari krisis antara Rusia dan juga Ukraina. Dari penutupan indeks Wall Street, Nasdaq menjadi pemimpin penguatan sebesar 2,53%, disusul S&P 500 sebesar 1,58%, disusul Dow Jones menguat 1,22%. Data New York Empire State Manufacturing Index untuk bulan Februari naik ke level 3,1 dari level minus 0,7 secara basis bulanan, dan ini menandakan bahwa manufacturing di Amerika Serikat terlihat ekspansif. Dari bursa komoditas, WTI berhasil menguat 0,38%, namun Brent terkoreksi setelah adanya penguatan yang sudah terjadi pada perdagangan kemarin, melemah 3,32% ke level 93,3 US dollar per barrel. Emas juga terkoreksi 0,12 setelah redanya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina memberikan satu kelonggaran untuk harga emas dunia dan berdampak positif atau sebaliknya terhadap pasar saham global. Dari batubara Newcastle, kontrak Maret juga tercatat melemah 0,26% ke level 214,8 US dollar per metric ton. CPO juga terkoreksi setelah adanya penguatan yang beruntun selama beberapa hari kemarin, melemah 1,26%, namun masih di atas level 5.800-an. Penguatan pun juga terjadi di nikel, tin, dan juga koper, masing-masing 3,07, 0,33, dan 0,49%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dan juga perdagangan hari ini, IHSG kami proyeksikan memiliki kecenderungan bullish moderate dengan tingkat support dan juga resisten di 6.750 dan 6.830. Dorongan dari optimisme di eskalasi dari Rusia dan juga Ukraina mendorong optimisme dari
bursa regional dan juga bursa global, sehingga IHSG kami perkirakan masih memiliki potensi untuk melanjutkan penguatannya. Sedangkan dari berita korporasi, kami mencatat diantaranya ada Astra Agro Lestari Tbk atau AALI yang mengalokasikan belanja modal senilai 1 triliun sampai 1,5 triliun di tahun ini. Selanjutnya ada Tebik atau PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk yang akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai 2,2 triliun rupiah. Selanjutnya ada ASI atau PT Astra International Tbk yang mencatatkan penjualan mobil tumbuh 65,14% atau senilai 44.308 unit untuk bulan Januari 2022. Kalau boleh kita review sedikit dari berita korporasi yang sudah kami rekap, diantaranya Tebik atau PT Tower Bersama Infrastruktur yang akan menerbitkan obligasi senilai 2,2 triliun. Perseroan menargetkan pencapaian obligasi ini atau penempatan dana yang sudah diterima dari obligasi ini akan digunakan untuk pembiayaan utang anak usaha. Selain itu, dari Astra International yang mencatatkan penjualan mobil tumbuh 65,14%, membuat Astra International menguasai 53% penjualan mobil pada Januari 2022. Market share dari Astra International di bulan Januari sendiri meningkat 2% secara year-on-year. Hal ini didorong oleh penjualan segmen mobil low cost green car atau LCGC pada Januari 2022 sebanyak 8.728 unit. Selanjutnya dari berita korporasi, kita coba melihat rekomendasi Philips Sekuritas pada pagi hari ini. Di antara rekomendasi, kami sematkan untuk Arto atau Bank Jago Tbk. Arto saat ini secara teknikal sedang uji area support trend line yang dia bentuk dari jangka panjang. Arto saat ini coba rebound area trend line bawah atau support trend line dia dengan dorongan stokastik oscillator yang sudah bergerak golden cross di area oversold. Kami rasa momen Arto ini bisa dimanfaatkan untuk spekulatif buy di area 14.400 dan 14.425, sedangkan target price pertama ada di kisaran 15.100 dan target price kedua di 15.450. Sedangkan untuk stop loss, kami sarankan di 13.700 dan sedikit di bawah trend line. Dan kalaupun ada breakout trend line-nya lagi, Arto bisa kita jauhkan terlebih dahulu karena tingkat resikonya cukup besar. Selanjutnya ada Mark atau Mark Dynamics Indonesia Tbk dari teknikal pun juga sama. Dia sedang uji area dynamic support EMA 90 dengan dorongan stokastik oscillator yang sudah bergerak golden cross di area oversold. Dari candle pun juga Mark mencatatkan satu candle bullish engulfing. Dengan begitu, tiga indikasi tadi menguatkan atau mengarahkan Mark kepada potensial buy di area 1180 dan 1185, sedangkan target price pertama di 1245 dan target price kedua di 1280. Untuk stop loss-nya kami sarankan di 1115. Lanjut ada BEFIN atau BFI Finance Indonesia Tbk. BEFIN juga kita bisa manfaatkan adanya satu signal rebound di area EMA 24 atau EMA 21.
Buffin dari candle juga menunjukkan satu pola bullish engulfing didorong oleh stochastic oscillator yang sudah golden cross. Tiga indikasi tadi mengarahkan Buffin untuk menjadikan Buffin layak untuk dicermati di perdagangan hari ini dengan area trade buy di 1270, sedangkan target price pertama di 1310 dan target price kedua di 1350. Untuk stop loss kami sarankan di 1230. Yang terakhir ada Wika atau Wijaya Karya Persero Tbk. Wika coba uji area trend line-nya setelah dia coba breakout trend line atas. Saat ini Wijaya Karya membentuk satu pola bullish lebih kepada harami karena bullish candle-nya lebih di dalam candle bearish. Stochastic oscillator juga masih belum menunjukkan satu pergerakan yang golden cross di area tersebut atau di area oversold. Namun Wika bisa kita perhatikan untuk hari ini. Trade buy di area 1095, sedangkan target price pertama di 1130 dan target price kedua di 1155. Untuk stop loss kami sarankan di 1060. Selanjutnya, untuk edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan, di antaranya ada Learn and Earn with Bay and Philips Sekuritas Indonesia yang akan diadakan di hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 1 siang sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada Technical Analysis Implementation. Acaranya akan diadakan di hari Kamis 17 Februari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk kedua acara ini gratis, Bapak dan Ibu bisa langsung akses link Zoom webinar ini. Di antara dua acara tersebut, Bapak dan Ibu harus melakukan pendaftaran, di mana agenda pertama, Bapak dan Ibu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera di slide ini untuk melakukan pendaftaran dan menggunakan nama lengkap serta email yang masih digunakan. Sedangkan untuk technical analysis, Bapak dan Ibu bisa langsung join dengan mengklik ataupun dengan meng-copy paste slide ataupun link yang ada di slide ini. Dan untuk pendaftarannya juga wajib menggunakan nama lengkap serta email yang masih digunakan. Baik, selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilahkan dan juga kami berikan waktu 1 menit untuk menggunakan kolom Q&A untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih, kita akan kembali 1 menit lagi. Baik, kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab dengan pertanyaan pertama. Mengenai BBNI, apakah sudah boleh entry masuk dan target price di harga berapa? Coba kita lihat dulu untuk teknikal dari BBNI-nya. Boleh masukkah atau enggak? BBNI sebenarnya
Sarannya memang baik untuk masuk, tapi momennya nggak sekarang ya, Bapak dan Ibu, karena dia udah menguat ya. Kemarin kita coba rekomen dan mungkin memang pada saat koreksi ini ya, ini adalah koreksi yang bisa dimanfaatkan untuk kita entry buy seperti itu. Memang untuk kedepannya sebaiknya BBNI pun juga ditunggu koreksinya sebelum kita coba masuk. Kalau misalkan dilihat dari pergerakan saat ini, kalau boleh kita asumsikan dulu aja highest price yang terjadi kemarin itu adalah swing high-nya. Kita asumsikan pertama seperti itu. Jadi untuk entry buy yang bisa kita usahakan ya, itu ada di kisaran 7.500 sampai 7.350. Dua area tersebut bisa dipilih mana yang paling menarik bagi Bapak dan Ibu. Tapi memang kami rasa baiknya memang tunggu koreksi dulu ya BBNI. Kalaupun memang Bapak dan Ibu belum memiliki kesempatan pada waktu itu untuk beli di sini, memang baiknya tunggu dulu aja koreksi. Karena walaupun secara keseluruhan BBNI kami bisa katakan keluar dari tren ataupun channel bearish-nya dan masuk ke dalam fase bullish, namun tetap prinsip menggunakan momen ataupun timing yang pas itu adalah hal yang penting, seperti itu. Ya, terkecuali kalau Bapak dan Ibu memang punya pandangan lebih jauh tentang BBNI dan tidak begitu mempermasalahkan posisi saat ini. Kami rasa itu bisa juga diterima karena memang jangka panjangnya atau time frame-nya itu lebih diperpanjang ya seperti itu Bapak dan Ibu, sehingga adanya potensi koreksi ke depan itu tidak akan terlalu mempengaruhi dari ekspektasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Kalau untuk target price di harga berapa, sebenarnya BBNI ini setelah kejatuhan dia itu punya area resisten yang bisa dikatakan cukup kuat ya, ada di kisaran 8.125-an. Di sini saya coba ambil momen di tanggal ataupun di bulan September 2019, dia punya beberapa area resisten. Yang pertama di 8.125, kemudian 8.075-an, dan mungkin ada di kisaran 8.000. Jadi mungkin 8.000 sampai 8.125 itu adalah beberapa resisten yang sempat dia punya di tahun 2019 lalu. Seperti itu. Namun kita coba lihat dulu aja ya, apakah resisten ini yang sebelumnya dimiliki oleh BBNI bisa di breakout dan bisa mencapai lagi area-area resisten selanjutnya. Tapi yang jelas memang BBNI dengan tren seperti ini, kalaupun memang tren bullish-nya belum berakhir atau belum rusak, kita bisa pastikan bahwa jangka menengah 8.125 ini akan dengan mudah ditembus ya, dan bukan menjadi satu resisten yang kuat seperti itu. Dari tren memang kita lihat BBNI sudah mulai keluar dari trennya, breakout dia sudah breakout, dia punya channel bearish. Di sini ada channel falling wedge ya, yang kalau kita coba review kemarin pergerakannya, dia udah breakout, dia punya tren tersebut, dan memang tren ini setelah adanya breakout ini akan memberikan satu konfirmasi adanya keberlanjutan dari fase bullish yang bisa kita gunakan sebagai rekomendasi untuk jangka menengah seperti itu. Lanjut ada ASI dan juga MDKA. Kalau untuk Astra Internasional kemarin memang sudah capai ya target kita 5525. Kemarin di sini kayaknya garisnya kayak bekas kemarin nih, yang kemarin kita coba bahas Astra Internasional. 5525 sudah dicapai oleh Astra Internasional. Selanjutnya apa? Kalau saya pribadi, kalau ngelihat tren seperti ini, 4 kali penahanan di area EMA 24 dan 13, saran saya coba di jauhkan ya. Astra Internasional sudah tidak begitu menarik kalau melihat tren seperti ini. Takutnya, kalaupun memang Astra Internasional ini mau coba menguat dulu,
dan breakout dia punya area EMA 13, itu nggak akan bertahan lama. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa memanfaatkan momen yang cukup panjang untuk trading di Astra International ini. Kalaupun memang ada, mungkin dia cuma intraday aja gitu. Mungkin kurang lebih jarak trading mungkin dalam time frame jam ya. Karena saya khawatirnya dia lanjut lagi bearish trendnya gitu. Dan penahanan di area EMA 13-nya. Itu yang kami khawatirkan. Tadi MDKA ya. Kalau untuk MDKA, kalau dari MDKA, nah ini sangat menarik karena di sini ada volume akumulasi yang sangat-sangat besar ya. Dan dia breakout area EMA 13-nya. Ini pertanda yang bisa dibilang cukup baik untuk MDKA melanjutkan tren bullish yang sebelumnya terjadi. Jadi kalau untuk ke depan kami rasa MDKA bisa diperhatikan dan bisa langsung spekulatif buy sebenarnya. Kalau memang tingkat risiko Bapak dan Ibu ini cukup tinggi, bisa mentolerir adanya risiko yang lebih tinggi. MDKA bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini dengan spekulatif buy. Memang kalau dari historical ya, MDKA itu punya area pemantulan di EMA 13 gitu. Dia sempat beberapa kali dia memantul di area EMA 13, namun di sini dia coba dia turun dulu, dia breakout di bawah EMA 13, kemudian dia bergerak sedikit di bawah EMA 13-nya dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 minggu, kemudian saat ini dia coba breakout lagi dan coba memulai tren baru di atas exponential moving average-nya. Dari indikasi-indikasi ini kami rasa itu adalah signal awal yang cukup positif untuk MDKA melanjutkan bullish trend ke depannya. Selanjutnya, entry BBCA dan BMRI ya. Kalau kita coba lihat BBCA, mungkin di sini pertanyaannya apakah bisa entry atau enggak untuk BBCA. Bisa entry atau enggak. Sebenarnya BBCA ini masih cukup menarik kalau kita perhatikan. Jelasnya memang BBCA ini untuk time frame jangka yang lebih panjang ya, bukan sekedar untuk jangka pendek karena kalaupun kita mau manfaatkan untuk jangka pendek, sebenarnya penguatan dari BBCA ini pun juga nggak begitu menarik kalau dilihat. Tapi memang kalau dilihat dari signal BBCA saat ini, dia sudah merujuk kepada signal yang lebih positif lagi untuk ke depannya. Dia keluar dari tren bearish-nya yang sudah terbentuk kemarin. Dan BBCA kami rasa masih bergerak di atas EMA 13. Hal itu bagus untuk pergerakan dan juga tren BBCA sendiri. Dan kalau untuk momennya memang masih sangat positif. Masih berpeluang untuk coba kita cicil beli lagi, tapi memang time frame-nya coba kita perpanjang karena saat ini BBCA masih konsolidasi di antara area resisten dia di kisaran 7.950. Namun kalaupun ada pencapaian 3 kali di area resistennya, kami yakin pencapaian selanjutnya atau penembusan area resisten selanjutnya itu akan lebih mengarahkan kepada breakout dia punya resisten kayak gitu. Selanjutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, kalau untuk BMRI-nya manfaatkan koreksi dulu ya. Dia punya momen koreksi di mana ketika dia koreksi selama kurang lebih 3 hari, dia punya potensi untuk melanjutkan penguatannya dengan area EMA 24 sebagai area pemantulan. Jadi dengan begitu kalau bisa kita asumsikan penguatan dan juga swing high-nya di area highest kemarin. Area yang bisa kita perhatikan itu ada di kisaran 7.675 sampai 7.525. Antara dua area tersebut bisa dipilih untuk entry buy Bapak dan Ibu. Dan saran kami memang coba lebih bersabar untuk menunggu adanya momen yang lebih baik di BMRI ini.
Lanjut ada KLBF dan Telkom buy dan sell di harga berapa. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu masih ingin mencermati KLBF dan juga TLKM. Kalau untuk KLB dan juga Telkom, buy dan sell di harga berapa, kami rasa entry buy-nya itu bisa diperhatikan kalau dia breakout area EMA 13. Sebenarnya ini masih apa ya? Masih punya potensi sebenarnya KLBF ini untuk dikoleksi, namun akan lebih baik lagi kalau kita coba tunggu dia breakout area EMA 13 untuk menunggu signal yang pasti ya. Jadi mungkin area entry buy-nya itu ada di kisaran 1670. Kita tunggu dulu adanya breakout area area dynamic resistance. Dan kalaupun memang ada penahanan kembali di area EMA 13 dan 24 hari ini, KLBF baiknya coba dijauhkan dulu aja. Kayak gitu. Dari jangka pendek memang dia punya signal agak kurang baik. Tapi kalau dari jangka yang lebih panjang atau menengahnya, dia sebenarnya masih punya potensi untuk dikoleksi. Punya tren yang masih cukup positif untuk digunakan sebagai acuan untuk beli. Tapi sayangnya memang kalau saya pribadi dengan tingkat resiko yang saya miliki, saya lebih tunggu dia untuk breakout dulu di area 1670. Jelas selnya di yang pertama ya, selnya di 1730 itu adalah resisten klasik. Kalau kita berkaca dari pencapaian sebelumnya, KLBF itu menuju area 1,618 Fibonacci retracement yang saya boleh kotaki di sini. Ini adalah level di mana dia mencapai area 1,618 dan kemudian dia coba koreksi terlebih dahulu. Jadi untuk kedepannya, kalau memang ada penembusan di area resisten 1730, target harga selanjutnya kita bisa gunakan di area 1825. Cukup jauh, tapi bisa kita perhatikan untuk menjadi acuan ya, untuk target harga selanjutnya. Lanjut, ada Telkom atau TLKM. Buy dan sell di harga berapa? Kalau dari kemarin kita coba lihat ya, momen untuk belinya pas di berapa. Kalau saya pribadi dengan coret-coretan kemarin, saya lebih prefer untuk tunggu dia di harga 4.310 sampai 4.300-an. Itu bisa kita tunggu dulu. Karena memang stokastik RSI sudah mengarahkan dia kepada area koreksi, dan memang potensi koreksinya ini cukup ada. Jadi Telkom kita coba tunggu untuk koreksi dulu sebelum kita bisa entry buy dengan target harga di 4.550. Selanjutnya MNCN dan DSNG. Lanjut ada MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Ini cukup baik sebenarnya. Dia udah coba buka tren baru, channel baru, dia breakout area EMA 13, yang sebelumnya menahan pergerakannya. Kemudian dari pergerakan terakhir memang sebenarnya MNCN ini punya potensi untuk koreksi ya. Kenapa? Dia punya candlestick pattern itu lebih mengarah ke hanging man, dan juga perdagangan kemarin dia membentuk satu pola doji. Baiknya memang kita tunggu dulu aja koreksinya. Kalaupun memang kita bisa menilai koreksi MNCN ini masih wajar, koreksi wajar bisa dikatakan ketika MNCN itu rebound di area 885. 885 atau di area resistennya, di bekas resisten ya, atau menjadi support saat ini di kisaran 890. Kalau memang dia rebound lagi di area tersebut, kita bisa gunakan spekulatif buy di MNCN. Seperti itu. Selanjutnya DSNG. DSNG kita coba perhatikan dulu aja. Dia
masih cukup bullish kalau dilihat dari trennya, masih cukup menarik untuk diperhatikan, tapi coba kita perhatikan tren ataupun historical pergerakan dari DSNG. Ketika dia sudah menguat cukup signifikan, dia coba koreksi selama 3 hari, kemudian dia lanjut dengan bullish candle. Jadi, kalaupun ada bullish three white shoulders di sini, penguatannya juga memang sudah cukup besar. Kita coba perhatikan dulu aja untuk koreksi-koreksinya, dan kalaupun ada kembali candle bullish muncul lagi setelah 3 candlestick, kami rasa bisa dimanfaatkan lagi untuk trading jangka pendek. Cukup menarik kalau dilihat dari pola DSNG yang saat ini terbentuk, dan memang DSNG punya resisten yang cukup jauh sebenarnya ya. Di sini dia agak terlalu jauh sebenarnya memang resisten yang dia punya. Tapi coba kita bisa perhatikan dulu aja untuk entry buy-nya di harga berapa atau di level berapa. Lanjut ada SMRA dan BABP. Kalau untuk SMRA, historicalnya kurang baik sebenarnya. Saya nggak begitu nyaman melihat SMRA dengan pola seperti ini. Baiknya coba kita jauhkan dulu aja SMRA karena tren dia masih dalam fase bearish. Sangat terlihat adanya pola yang masih terus berlanjut, walaupun kemarin dia ada candle bullish, tapi ini tidak bisa kita jadikan patokan ataupun acuan langsung. Kayak gitu. Kecuali memang dia udah breakout lagi area EMA 13. Itu ceritanya berbeda. Kita bisa berikan rekomendasi yang berbeda juga. Tapi untuk saat ini, selama SMRA masih dalam channeling bearish, EMA 13 menjadi area penahanan, baiknya dijauhkan dulu aja. Lanjut ada BABP. BABP coba rebound area EMA 24, yang mana kita coba perhatikan dulu aja reboundnya dia ini. Kalaupun mau spekulatif buy, kita bisa sematkan juga rekomendasi spekulatif buy untuk BABP hari ini. Dengan target ataupun area yang bisa kita perhatikan untuk entry sell ada di kisaran 234. Jangka pendek, kenapa? Karena kita lihat di sini lebih ke arah bullish belt hold, dan potensial rebound ini bisa kita manfaatkan untuk entry buy, tapi memang resikonya itu cukup ada ya, masih cukup besar juga karena melihat BABP ini masih bergerak dalam fase bearish-nya, sehingga kita bisa ingatkan untuk berhati-hati dalam trading di BABP ini. Dia sempat ada breakout area EMA 13, tapi setelahnya dia nggak begitu lama kembali dalam fase bearish-nya. Nah, itu sebabnya kenapa kita merekomendasikan untuk berhati-hati dengan tingkat spekulatif yang lebih tinggi dan dengan area support ataupun stop loss yang bisa kita sarankan kalaupun dia turun, itu ada di kisaran, setidaknya ya, itu ada di kisaran 176 ya. Kalau dia tembus di bawah itu, atau mencapai 176, setidaknya baiknya langsung dilepas saja. Karena udah kurang menarik. Dia udah turun lagi di bawah channel bearish-nya. Atau di exponential moving average 13 dan juga 24-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada UNTR sama Astra Agro Lestari. Kalau United Tractor memang kita masih sarankan untuk buy ya. Namun saran buy ini kita kalau yang belum punya, baiknya tunggu momen koreksi. Karena sejujurnya kalau saya pribadi melihat dan juga menilai untuk trading, kalaupun itu sudah bergerak dalam fase bullish atau penguatan selama beberapa hari, saya lebih cenderung untuk coba bersabar terlebih dahulu, walaupun hari ini dia menguat lagi, kemudian dia masih mau melanjutkan bullish-nya, tapi memang saya coba untuk tetap bersabar menunggu koreksi, menunggu momen yang lebih baik untuk masuk, dan tetap
yakin aja karena memang UNTR ini salah satu emiten yang sudah breakout, dia punya area trendline atas dan ini cukup baik. Memang untuk jangka menengah sangat menarik, tapi masalahnya di sini adalah momen untuk belinya atau entry-nya. Seperti itu. Kemarin kita rekomendasikan mungkin untuk momen entry buy di area ini ya, kalaupun ada penguatan di area ini kita bisa langsung masukkan spekulatif buy. Dan saat ini UNTR coba uji area resisten dia di 23.900. Baiknya kita coba tunggu dulu. Lebih menarik lagi nih karena dia tepat sedang koreksi atau sedang menguji area resistennya. Apa ada peluang untuk koreksinya hari ini dan juga kita bisa manfaatkan untuk entry buy atau buy on weakness atau tidak, kita coba perhatikan untuk perdagangan dan pembukaan pada perdagangan hari ini. Oke, Astra Growstari kemarin terbang 5,83%. Kalau saat ini mungkin kalau penguatan yang sudah cukup besar ya, kalau dilihat dari Astra Growstari 5,8% ini sudah termasuk yang besar. Kalau melihat koreksi yang terjadi di CPO, memang kecenderungan ya Astra Growstari ini akan koreksi di perdagangan hari ini. Coba kita lihat dulu untuk perdagangan dan pembukaan pada perdagangan hari ini apakah koreksi atau enggak. Karena kalaupun koreksi, Astra Growstari kami rasa punya dimanfaatkan juga untuk entry buy. Cukup menarik, tapi walaupun kenaikan kemarin juga sudah cukup tinggi, saran saya memang coba tunggu koreksi dulu aja. Koreksi dia coba diperhatikan. Sebenarnya dia punya area support itu ada di kisaran ini ya, 10.200. Tapi itu jauh sekali dari current price kemarin. Jadi mungkin bisa kita perhatikan, mungkin area 10.425 kita coba lihat dulu aja. Targetnya adalah buy on weakness untuk Astra Growstari. Seperti itu. Adanya koreksi pun bisa kita manfaatkan untuk entry buy at any price. Selanjutnya di sini ada SMDR sama Toba. SMDR kayaknya sih memang kita tunggu koreksi dulu aja ya. SMDR ini mau lanjut koreksi lagi sepertinya. Candle bearish engulfing kemarin dilanjutkan dengan candle bearish hari ini. Walaupun dia uji atau dia punya area support di kisaran 1.205, kami rasa support ini nggak akan begitu kuat menahan pergerakan atau koreksi dari SMDR. Sehingga untuk ke depan kami rasa yang bisa diperhatikan untuk SMDR ada di kisaran 1.100. Cukup jauh, tapi memang kita bisa tunggu untuk level 1.100 tadi. Masih cukup menarik ya, dan sepertinya layak untuk ditunggu. Oke, lanjut. Ada Toba. Toba uji area resisten kedua, area support kedua di EMA 13. Di sini juga dia punya area pemantulan di EMA 13-nya secara historical. Bagaimana dengan Toba hari ini? Kami rasa mungkin Toba bisa diperhatikan dulu aja. Kalau yang sudah punya, kita masih coba sarankan untuk hold juga. Sampai nanti dia breakout area 1.510 ya. 1.465 maksud saya. Kalau dia breakout area 1.465, itu saran saya coba dijauhkan dulu aja. Resikonya udah mulai tinggi. Tapi kalaupun masih bergerak di atas area supportnya tadi, 1.465, kami rasa Toba masih layak untuk ditunggu. Kita harap memang Toba ini masih menjadikan area EMA 13 menjadi area pemantulan ya untuk hari ini, seperti itu. Selanjutnya mohon analisa teknikal saham ITMG. ITMG. Kalau dari ITMG,
Dia udah di 23.500 ya. Oke. Dia punya area gap itu ada di kisaran 24.100 ya penutupnya. Dia penutupnya ada di 24.100. Jadi saran saya ataupun sepertinya dia punya potensi untuk coba tutup dulu gap yang sudah dia tinggalkan kemarin ya di periode Oktober lalu dengan momentum harga batubara yang masih cukup kuat juga. Saran saya memang masih layak untuk ditunggu, diperhatikan juga. Untuk pergerakan ke depan, saran saya ITMG bisa diperhatikan juga untuk koreksinya. Kita coba tunggu koreksi dulu sesaat untuk ITMG sebelum dia coba tutup area gap dia di 24.100-an. Karena memang stokastik sudah mengarahkan kepada jenuh beli dengan candle yang juga masih cukup positif sebenarnya. Memang agak tricky sebenarnya kalau kita mau coba spekulatif buy hari ini atau saat ini pun juga. Sebenarnya dia masih cukup menarik kalau kita lihat potensialnya sekitaran 3% untuk dimanfaatkan penutupan gap-nya. Tapi saran saya coba ditunggu aja ya, lebih sabar lagi untuk melihat adanya potensial koreksi jangka pendek yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy. Seperti itu. Kalau bisa kita, karena saat ini batubara sedang koreksi ya, kita coba gunakan swing high yang saat ini terbentuk untuk dijadikan acuan untuk beli. Itu dia punya area pemantulan sebenarnya di area EMA 13. Cukup jauh sebenarnya, tapi kita coba manfaatkan di sini 21.975. Sebelumnya kita bisa perhatikan dia punya area support atau resisten kemarin yang ditembus ada di kisaran 22.725. Jadi antara itu kita bisa perhatikan lagi. Memang kalau saya berharap dengan pergerakan ITMG seperti ini memang harapannya adalah koreksi ya untuk memanfaatkan adanya ruang yang lebih baik lagi harganya. Lanjut, kalau sudah pegang BBNI, apakah masih bisa top up atau take profit dulu? Mungkin tadi untuk BBNI kita sudah bahas ya, dan apakah masih bisa di average up ya, maksudnya, atau take profit dulu aja? Sebenarnya BBNI kalau dari jangka menengah kita masih bisa rekomendasikan untuk hold ya. BBNI masih oke, masih cukup baik. Jadi kalau mau top up ataupun average up pun saya rasa average up-nya hari ini nggak begitu cocok ya. Kenapa? Karena coba average up-nya itu nanti kalau dia koreksi. Maksudnya kita di sini tujuannya adalah untuk memperbanyak kita punya share di BBNI dengan harga yang tidak terlampau jauh kan dari current price ataupun dari average cost yang kita punya. Jadi untuk menyiasati itu, average cost yang kita miliki supaya nggak begitu jauh lagi ya atau average cost-nya naik begitu tinggi, terutama Bapak dan Ibu yang sudah memiliki average cost di bawah, saran saya coba tunggu nanti koreksi untuk average up lagi gitu. Jadi kalaupun ada average up dia nggak begitu jauh di antara average cost yang Bapak dan Ibu miliki sebelumnya kayak gitu. Kesimpulannya masih layak untuk di average up ataupun di average ataupun yang lainnya bisa dikoreksi lagi dengan time frame jangka menengah yang masih kita sematkan positif untuk BBNI dari segi teknikal. Selanjutnya TPIA. TPIA atau Chandra Asri Petrochemical. Kayaknya enggak deh. TPIA takutnya dia udah
apa ya, dia meninggalkan emiten sejenisnya, di antaranya yaitu BRPT, di mana BRPT nggak begitu naik signifikan, tapi TPIA ini dalam 1 bulan ini bisa berhasil menguat sangat jauh. Jadi saran saya coba diperhatikan dulu aja. TPIA kayaknya penguatan kemarin itu bisa dikatakan apa ya, sedikit nggak normal. Jadi penurunan hari ini atau penurunan yang sudah terjadi juga kita khawatirkan juga akan cenderung abnormal lagi ya, seperti itu. Takutnya. Coba diperhatikan dulu aja, jangan masuk terburu-buru untuk TPIA, karena resikonya begitu tinggi. Lanjut ada Harum. Kalau dari Harum Energi sih saran saya coba ditunggu dulu aja ya. Kita takutnya di sini dia ada area penahanan lagi di kisaran EMA 24 seperti yang sudah terjadi sebelumnya di area ini. Gitu. Apalagi dia juga udah breakout di bawah area EMA 13. Sebenarnya kurang begitu menarik atau kurang begitu apa ya, baik ya tren seperti ini. Kalau saya pribadi melihat Harum dengan potensi apakah bisa beli atau enggak ketika dia memang sudah breakout area EMA 13 dan menjadikan area EMA 13 tadi sebagai area pemantulan. Seperti itu. Apalagi hari ini juga Harum candle bearish-nya muncul ya. Itu lebih kita waspadai ya untuk pergerakan-pergerakan selanjutnya. Lanjut di sini ada Siloam, dan juga BRIS ya, yang belum kita bahas. Kita coba bahas Silo dulu. Kita coba bahas Silo dulu atau Siloam Hospital. Bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dengan area taking profit ada di kisaran 8.000 atau 7.009. Sorry, di sini tepatnya 8.075. Bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, tapi saya sarankan untuk yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, karena Silo ini setelah dia adanya penahanan di kisaran EMA 24 dan juga 13, kecenderungannya sebenarnya dia mau lanjut bearish trend-nya, seperti itu. Dari jangka yang lebih pendek lagi, jangka waktu yang lebih panjang maksud saya, Siloam ini punya potensi untuk bergerak mendekati area support dia di kisaran 7.450 dengan membentuk pola support yang baru. Kita khawatirkan adanya pencapaian area support baru di level tersebut. Seperti itu. Jadi memang secara keseluruhan Silo masih negatif, masih bearish dalam channel bearish-nya, dan untuk rekomendasi hari ini sebenarnya punya tingkat spekulasi yang tinggi dan juga tingkat resiko yang juga tinggi. Kalau yang nggak tahan melihat resikonya, saran saya coba dijauhkan dulu Silo. Sampai dia benar-benar membentuk pola support baru. Support biasanya saya gunakan Fibonacci retracement 1,618 sebagai acuan ataupun gambaran pergerakan selanjutnya ada di kisaran 6.825. Kalau dia capai di 6.800 tadi, dan dia punya candle bullish atau candle rebound dengan stokastik di sini, confirm kalau dia sudah golden cross di area oversold, saran saya bisa dimanfaatkan lagi atau bisa kita gunakan sebagai pilihan trading. Kayak gitu. Gitu ya. Mungkin selanjutnya mohon saran apakah sekarang sudah bisa masuk BRIS. Udah bisa masuk BRIS atau belum ya? Kalau saran saya sih coba ditahan dulu aja ya, boleh masuk ke BRIS atau enggak.
kalau kita berikan rekomendasi buy, sebenarnya itu juga kurang pas karena BRIS masih punya tingkat risiko yang tinggi. Nggak begitu sepadan ya dengan signal ataupun potensinya. BRIS saat ini belum bisa memberikan adanya satu signal ataupun pattern reversal atau breakout dia punya area EMA 13. Jadi baiknya dijauhkan dulu aja. BRIS resikonya masih sangat-sangat tinggi sepertinya. Lanjut di sini ada Aldo ya, Aldo sama MDKA. Kita belum bahas tadi. Aldo. Baik. Aldo rebound lagi. Aldo sepertinya masih positif, masih oke untuk dikoleksi. Time frame-nya memang dia punya jangka pendek dan juga jangka menengah yang masih oke. Sorry. Dia punya area resisten itu ada di kisaran 1420 dan 1495 yang masih bisa kita perhatikan untuk ke depan. Secara tren, Aldo secara keseluruhan masih oke. Dia punya area penahanan di area EMA 13, antara area EMA 13 tadi, dan juga stokastik masih pointing up ke area overbought ya, atau area masih di fase neutral, kami rasa. Jadi area 1420 dan 1495 masih bisa kita perhatikan untuk perdagangan ke depan. Lanjut, MDKA. Hari ini sepertinya MDKA sudah mulai tertahan di kisaran area EMA 13. Dia punya candle hari ini, coba bentuk dark cloud cover dengan stokastik RSI yang sudah mendekati area overbought. Saran saya jelas ini dijauhkan untuk MDKA, nggak begitu menarik lagi, dan tidak ada potensi untuk beli. Selanjutnya, di sini ada Inco dan Tebik. Kita belum bahas Inco. Bagaimana dengan Inco hari ini? Inco koreksi lagi. Dia punya area support terdekat di kisaran 4.620, yang mana support ini sudah dicapai selama 3 kali. Resiko, kalau dia ada capaian 4.620 lagi untuk keempat kalinya. Saran saya coba dijauhkan dulu aja Inco. Jangan terburu-buru untuk masuk. Dan memang secara keseluruhan trennya itu lebih mengarah kepada bearish potensial. Karena dia udah turun lagi di bawah area EMA-nya, 24 dan 13. Jadi memang ini lebih mengarahkan kepada potensi bearish. Lanjut Tebik atau Tower Bersama Infrastruktur TBK. Kalau dari Tebik, melihat adanya candle bearish hari ini, nampaknya EMA 24 dan 13 masih menjadi area penahanan. Sehingga untuk ke depan, saran saya coba dijauhkan untuk Tebiknya. Karena dengan begitu, dia potensi untuk mencapai area support di kisaran 2.670-an. Udah nggak begitu menarik ya, walaupun dia kemarin 2 hari coba menguat, tapi untuk hari ini kayaknya udah nggak begitu oke lagi kalau kita coba perhatikan atau kita bisa beli. Kayak gitu. Lanjut ada INTP dan PTRO. INTP. Walaupun INTP Golden Cross di area mendekati area oversold, yang kami khawatirkan dia punya area penahanan EMA 13. Seperti itu. Jadi saran saya coba diperhatikan dulu aja, masukkan ke dalam watchlist, karena ini kurang begitu tepat ya. Walaupun stokastik oke, tapi dia punya area penahanan di kisaran EMA 13. Ini nggak begitu menarik, saran saya. Kecuali dia bisa tutup di atas EMA 13-nya. Untuk ke depan, atau di hari-hari selanjutnya, kita bisa spekulatif buy. Kayak gitu.
Lanjut PTRO. PTRO udah terbang kemana-mana. Saran saya, nggak layak untuk beli, karena udah begitu, kenaikannya udah spike terlalu tinggi. Adapun momen untuk beli, ini jauh sekali. Kalau dari Fibonacci retracement, dia punya area buy, potensial buy ada di kisaran 2450, dan ini cukup jauh, sangat-sangat jauh. Dari 2770 ke 2450 ini jauh. Jadi memang agak lama mungkin kalau kita tunggu 2450 ini. Kayak gitu. PTRO memang udah jauh meninggalkan area beli ya, area yang potensi untuk beli. Kayak gitu. Kalau untuk UNTR kemarin gimana bisa masuk atau enggak? UNTR tadi kita sudah bahas. Dia punya potensial buy, tapi coba kita tunggu koreksi atau momennya, karena dia saat ini sedang uji area resisten, dan untuk area beli saat ini, ataupun yang ke depan yang bisa kita perhatikan, ada di area 23.175. Itu potensi untuk ditunggu. Lanjut, ada ELSA dan ADARO. Kalau untuk ELSA-nya, kita coba perhatikan lagi ya. Dia sedang koreksi saat ini, dan mungkin area yang bisa kita perhatikan itu ada di kisaran 278 ya, sebagai area terakhir untuk menentukan apakah ELSA masih bergerak dalam fase bullish kah atau tidak. 278 dengan candle seperti ini cukup oke kalau kita coba tunggu. Potensinya cukup besar, seperti itu soalnya. Lanjut, ada ADARO. ADARO dia coba breakout ya di sini. Sorry, saya coba luruskan lagi untuk trend line-nya. Dia coba breakout area trend line atas. Namun untuk hari ini dia coba koreksi 0,44%. Koreksi yang terjadi ini cukup wajar jika ADARO tertahan di kisaran area 2230. 2230 ini tepat di atas area EMA 13 dan 24, serta di atas trend line-nya, atau breakout trend line-nya. Kalau dia memang benar-benar breakout trend line, harusnya 2230 ini nggak terlampau jauh ya, atau nggak ditembus lagi. Kayak gitu. Selanjutnya kita bisa perhatikan untuk ke depan. Seperti itu. Baik. Sepertinya mungkin Philip Morning Market Call harus disudahi karena sudah menunjukkan pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaan dan juga pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.